Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami beranggotakan Ade Nadia, Hari Dwi Putra, Iva Rimadana, Ramatus Sisipa, Ria Elita, dan Putra Rian. Di sini kami memaparkan materi mengenai pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dengan tema ekonomi, etika, dan berpikir kritis, suatu alat untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rima. Satu, pendahuluan. Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan merupakan upaya untuk memanfaatkan sumber daya secara bijaksana agar dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pendekatan ini membutuhkan integrasi antara aspek ekonomi, etika, dan berpikir kritis. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Yang kedua ada pengelolaan sumber daya berkelanjutan dalam perspektif ekonomi. Yang pertama ada konsep ekonomi berkelanjutan berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam dengan efisien dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan manusia tanpa merusak lingkungan. Terdapat tiga pilar utama ekonomi berkelanjutan. Yang pertama ada ekonomi untuk menciptakan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua ada lingkungan untuk menjaga kelestarian ekosistem. Yang ketiga ada sosial untuk memberikan manfaat sosial yang adil. Yang kedua ada dua contoh praktik ekonomi berkelanjutan, yaitu penerapan green technology dalam industri, pengembangan ekonomi sirkular, reduce dan recycle, investasi dalam energi terbarukan. Akan dilanjutkan oleh teman. Pengelolaan sumber daya berkelanjutan dalam perspektif etika. Satu, prinsip etika lingkungan, prinsip keadilan. A. Prinsip keadilan. Mengutamakan keadilan antar generasi dalam pemanfaatan sumber daya. B. Prinsip tanggung jawab, menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. C. Prinsip kepedulian, menghormati hak-hak semua makhluk hidup. Dua, tantangan etika dalam pengelolaan sumber daya. A. Eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya. B. Ketidakadilan distribusi manfaat sumber daya. C. Konflik kepentingan antara pembangunan dan pelestarian. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, bagian keempat, yaitu pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dengan berpikir kritis. Yang pertama, pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan berdasarkan fakta yang objektif dan logis. Peran berpikir kritis dalam pengelolaan sumber daya alam. Mengidentifikasi dampak jangka panjang dari kebijakan pengelolaan sumber daya alam, menilai alternatif solusi yang inovatif dan berkelanjutan, serta menghindari bias dan mengambil keputusan berdasarkan data ilmiah. Contoh penerapan berpikir kritis, yaitu mengevaluasi dampak lingkungan dari proyek pembangunan, mengembangkan kebijakan berbasis bukti untuk pengelolaan sumber daya alam, menciptakan solusi kreatif dalam mengatasi krisis lingkungan seperti perubahan iklim dan deforestasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Shiva. Integrasi ekonomi, etika, dan berpikir kritis untuk masa depan berkelanjutan. Sinergi ekonomi, etika, dan berpikir kritis. Ekonomi memberikan solusi praktis dan inovatif dalam memanfaatkan sumber daya alam. Etika memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Berpikir kritis membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan fakta dan analisis mendalam. 2. Strategi menciptakan masa depan berkelanjutan. Mengembangkan kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan dan nilai moral, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan kesadaran lingkungan melalui pendidikan dan kampanye publik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ria Elita. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan.
Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan membutuhkan keseimbangan antara aspek ekonomi, etika, dan kemampuan berpikir secara kritis. Dengan mengintegritaskan ketiga aspek ini, kita dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan, di mana kebutuhan manusia terpenuhi tanpa merusak ekosistem dan menjadi penopangnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.